Ya, Oke. seandainya ada keributan, Mm-mm. gitu loh, di antara suami istri misalnya. Nah, terus suaminya ini lebih memilih untuk 1 hari untuk introspeksi. Yes. Rumah tangga yang ideal itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah, Oke. tapi rumah tangga yang selalu mengambil pelajaran dari setiap masalah yang datang di rumah tangganya. Ini poin. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget, alhamdulillah ini hari ke-25 Ramadan. Kita semakin semangat untuk menggali ilmu, semakin semangat lagi untuk menjadi orang yang salah, karena kata Ustadz, salah itu adalah soleh, merasa salah Itu atau salah. merasa kurang Kurang. terus, itu adalah tanda-tanda soleh daripada merasa soleh. Itu yang salah. Iya, itu Ini- bagus banget. ya. Itu bagus banget, gila quotes-nya. Sama ya yang kemarin itu transaksional itu yang bukan Itu main. kamu gitu suka loh. banget ya. Aku suka Nah, banget. kamu punya pertanyaan apa? Aku kayaknya? pertanyaannya sangat simpel, Tat. Oke. Ini kan kita ngomongin masalah amal, ibadah, sampai hijrah segala macam. Pokoknya ujung-ujungnya nih Mm-mm. suami istri berkeluarga segala macam ya. Intinya tuh ujungnya tuh jannah, surga. Mm-mm. Ya kan? Nah, aku pengen tanya nih sama Ustadz nih, banyak pertanyaan yang kayak begini yang aku juga bingung jawabnya. Bener nggak sih, Tat, nih menurut beberapa orang sih bilang atau aku pernah baca atau dari orang aku lupa, katanya kalau misalnya nih kita masuk surga nih, pasanganku bukan istriku lagi, Tat. Oh iya, ada yang bilang gitu. Banyak tuh, Tat. Nah, aku pengen tahu apakah itu betul atau enggak. Istriku juga begitu, kan? Iya. Aku bukan gitu. Heeh. Jadi kita seolah-olah tuh kayak orang yang nggak kenal, udah bukan pasangan lagi gitu. Padahal kita belajar semuanya kan di dunia gitu loh. Belajar bareng, tumbuh bareng Begitu di gitu akhirat kan. kita- Begitu masuk surga gitu ya, terus Beda. kepisah gitu. Mm-mm. Nah, apakah Pasangannya itu bukan Nah, itu pasangan. aku cuma nanya. Masa kamu kayak gitu sih sama aku? Enggak, Allah. Gimana tuh, Tat? Gimana, Tat? Ya, pertama saya belum pernah masuk surga. Nah, itu dia. Saya juga jawabnya begitu, Tat, selama ini. Saya juga nggak tahu di surga siapa ya. Tapi ada yang Iya. bilang itu benar, Tat. Ya, walau alam ya, saya mungkin harus memperdalam ilmu lagi untuk Mm-mm. menjawab itu. Tapi begini, jangan menyamakan kehidupan dunia kita dengan kehidupan surga. Oh, karena kita nggak pernah tahu ya, Tat. Karena beda. Beda ya? Di surga itu Penggambarannya seperti apa sih, Tat? kan jelas dalam beda. Quran kan banyak sekali. Mungkin nanti bisa dibaca ya surat Al-Waqi'ah. Mm-mm. Oke. Itu jelas sekali bagaimana keadaan orang yang di surga, Mm-mm. di neraka seperti Mm-mm. apa. Mm-mm. Cuman yang jelas ketika di surga itu semuanya adalah kenikmatan. Mm-mm. Oh, kenikmatan. Nggak ada apa-apanya sama kenikmatan di dunia, Tat? Nggak ada apa-apanya. Dunia ini hanyalah apa ya, kalaupun nikmat cuman mataul ghurur katanya. Cuman nikmat yang sesaat ya. Mm-mm. Nikmat yang menipu sementara. Mm-mm. Kalau dunia ini ya. Tapi di surga itu everlasting gitu ya. Mm-mm. Apa everlasting artinya? Selama-lamanya. Oh, kirain jangan buang sampah pada sembarangan. jadi jadi kenikmatannya tuh tiada tara lah. Ya dengan digambarkannya bidadari kan. Nah, Kemudian airnya seperti air susu, bisa dipakai mandi, Mm-mm. bisa dipakai itu minum. bukan dongeng, emang ada Itu dia. memang dalam Tat, Quran, ya? di Ada Quran dalam disebutkan mungkin seperti apa? mekanisme cara berkehidupannya pun nggak seperti Nggak di sama. dunia ya. Jadi kita emang nggak bisa Kalau di dunia ngebayangin kan ya. kita ada capeknya. Ada capek, ada Di- lelah, ada Di sana sakit. nggak, di sana udah pokoknya hadiah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita berpikir apakah kita sama pasangan kita apa enggak ya, nanti gimana ya? Masih inget nggak pasangan misal, aduh pasanganku masuk neraka gitu, amit-amit ya misalnya. Ya, Itu ada pikiran gitu nggak sih? ya enggak lah. Jadi Jadi udah orang yang baru. ya boleh jadi orang yang baru atau juga dengan tampilan dari sosok pasangan kita yang Allah berikan kepada kita. Oh. Jadi misalnya kalau sekarang Kameisha gitu ya, sudah mulai berusia gitu ya, jangan digambarkan sekarang itu. Bayangkan seperti hanya dia muda lagi, Oh. cantik lagi gitu. Tapi cakapan sekarang. Waktu muda tembem. Terus, Tat? Jadi
Kalau saya memahaminya, jangan menyamakan konteks kehidupan dunia kita dengan nanti di surga. Oke, Tat, Pokoknya surga mah nikmat lah ya. Nikmat Pokoknya lah. secara mekanisme kita nggak akan bisa bayangin. Nggak Karena bisa bayangin. itu belum Terjadi. terjamah dan Iya, belum betul. ada yang pernah masuk surga terus keluar lagi cerita gitu. Nah, Tapi ini ada penggambarannya. Penggambaran dalam dalam Al-Quran. Al-Quran. langsung ke next question aja ya. Ya. Jadi ini, Tat, mumpung ada waktu, kita mau tanya yang itu masalah keributan. Oh, ini kita udah ganti topik Nah, ya. topik. Oke. Ya udahlah, tadi jawabannya emang belum pernah ada yang ke Iya, surga iya. gitu loh. Berarti Ustadz aja belum pernah. Iya, makanya kita kasih tahu dulu. Ini topiknya sekarang udah berubah Iya, mengenai ada hal yang balik pengen lagi aku tanya. tentang keharmonisan rumah Rumah tangga tangga. ketika rumah tangga itu dapat masalah. Iya, Oke. seandainya ada keributan, Mm-mm. Tat, gitu loh, di antara suami istri misalnya. Nah, terus suaminya ini lebih memilih untuk 1 hari untuk introspeksi. Yes. Tidak semua masalah ya. Ada beberapa masalah yang menurut dia mungkin nggak bisa diselesaikan langsung pada saat itu juga gitu loh. Nah, apakah ini cara yang yang seharusnya dibikin atau memang cara yang sebenarnya adalah harus selesai di situ juga, Ya. seberat apapun masalahnya gitu ya? Atau gimana, Tar? Iya, pertama yang harus dipahami, rumah tangga yang ideal itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah, Oke. tapi rumah tangga yang selalu mengambil pelajaran dari setiap masalah yang datang di rumah tangganya. Ini poinnya. Karena rasanya sih mustahil ya, nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Iyalah. Kayaknya nggak mungkin ada. Nggak mungkin. Ya bayangkan saja, 2 orang yang beda latar belakang, 2 orang yang beda pemikiran, kemudian bersama di rumah yang sama, ya pasti akan ada masalah, Oke. ya kan? Nah, terus Jadi cara itu? nggak usah kaget kalau ada rumah tangga yang sedang punya masalah, ya jangan kaget. Husnuzonnya boleh jadi Allah sedang akan menaikkan derajat kita sebagai rumah tangga untuk semakin dewasa itu. Karena biasanya seseorang itu akan makin dewasa, akan makin memahami arti hidup ketika sedang dikasih masalah. Ya. Ini poin pertama dulu. Makanya saya ingin memberikan semangat kepada rumah tangga yang sedang punya konflik, punya masalah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Karena boleh jadi ada kebaikan yang sedang Allah titipkan kepada kita. Ada salah satu hadis yang seringkali menguatkan saya ya. Ketika saya sedang punya masalah atau misalnya ada musibah gitu. Kata Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menguji mereka. Akan ngasih musibah. Akan dalam quote and quote ngasih masalah. Nah, jadi sikap kita kalau sedang punya masalah dulu ya, kita ridho dengan masalah itu. Iya. Dalam keterangan lain, kata Nabi SAW, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Jadi besarnya pahala kita di rumah tangga. Boleh jadi mungkin besarnya karena ujian-ujian di rumah tangga kita. Terus innallaha, sesungguhnya Allah idza ahabba ya, apabila mencintai, idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai kaumnya, maka Allah akan segerakan musibah ujian kepadanya. Gitu. Jadi kacamata kita ketika lagi ada masalah, lagi ada ujian itu jangan pernah bilang, kok Allah nggak sayang ya sama saya. Jangan. Boleh jadi dengan masalah itulah Allah sedang mencintai kita. Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita melalui masalah itu. Makanya perintah selanjutnya adalah faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan semua yang terjadi, maka ada keridhaan Allah. Waman saykhata falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang benci, yang menyalahkan keadaan, karena semua kejadian itu boleh jadi ada kemurkaan Allah. So poinnya adalah kalau sekarang kita lagi ada masalah, lagi ada konflik, lagi ada ya musibah misalnya di rumah tangga kita, pahami itu sebagai cara Allah mencintai kita. Karena biasanya kita ini bisa makin dekat dengan Allah ketika lagi punya masalah. Benar. Bener nggak? Benar. Setuju nggak? Iya, setuju.
kita sujudnya bisa lebih lama kalau Iya. sedang punya Bisa masalah. nangis. Kita nangis. Mm-mm. Sholatnya bisa lebih khusyuk kalau Iya. sedang punya masalah. Mm-mm. Doanya lebih panjang ketika Iya. sedang punya masalah. Bukankah itu adalah kasih sayang Allah yang begitu besar Iya, kepada kita? Benar. Daripada sebelumnya kita nggak ada masalah tapi malah jauh dari Allah. Iya. Jadi ya biarkan saja. Ini sikap pertama. Iya. Kenapa saya Ridho. ingin nguatin dulu secara Iya. konsep dasar agar main kita ini ketika lagi ada masalah di rumah tangga, lagi ada masalah dengan keluarga kita, apapun yang datang ke kita, saya pengen kita melihatnya dengan kacamata kasih sayang Allah, Iya. gitu. Iya. Gak boleh ada bahasa Allah murka sama Iya, saya. Iya. Saya kurang sepakat. Iya, dengan itu. iya. Kalaupun misalnya memang itu adalah hukuman, kacamatanya adalah, oh Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya Iya. melalui ujian-ujian ini. Mm-mm. Mungkin dulu kita pernah punya dosa, Mm-mm. kita lupa minta ampun ke Allah. Mm-mm. Allah kasih ujian sama kita agar kita bisa minta ampun, Iya. bertobat, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Sehingga dapat kebaikan dari masalah yang kita hadapi. Iya. Dan itu adalah kebaikan yang perlu kita syukuri. Mm-mm. Itu. Nah, pertanyaan Mas Debi, kalau sedang ada keributan, gimana cara menyelesaikannya? Kalau saya selalu menganjurkan, mintalah pertolongan dulu pertama kepada Allah. Mm. Jangan pernah, kan ada istilah begini. Jangan pernah berharap kepada manusia. Mm-mm. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Mm-mm. Patah hati yang sengaja. Iya kan? Benar. Kita punya masalah. Mm-mm. Kebanyakan di antara kita berharap kepada pasangan kita. Kamu berubah dong, gitu kan? Iya. Kita juga sama. Kamu yang berubah. Mm-mm. Saling meminta perubahan di antara keduanya. Padahal bukan itu masalahnya. Boleh jadi ketika dia ditimpa dengan konflik, ketika ditimpa dengan masalah, dia sedang diberikan ruang dan waktu untuk bisa kembali kepada Allah. Mm. Makanya pertama dia minta kepada Allah. Poinnya, Mm-mm. boleh jadi dia sedang membutuhkan waktu untuk rehat sejenak. Jeda sedikit dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Jangan langsung menyimpulkan masalah di hari itu sebelum kita tahu hikmah apa yang sedang Allah berikan melalui masalah itu. Kan kita tuh kadang-kadang suka langsung begini, ternyata bukan itu jawabannya. Ya, itu loh, menghindari itu maksudnya. Makanya kita harus duduk, merenung, jeda dulu gitu. Nah jedanya apa? Ya sholat lah. Mm. Allah kasih waktu ke kita 5 kali yang wajib dalam sehari. Itu kan waktu jeda kita untuk melupakan urusan dunia kita. Agar kembali ke Allah. Gitu. Refleksi diri. Refleksi diri. Kalau tadi Introspeksi. pagi saya pernah, pas saya tadi berantem sama istri saya. Kenapa ya Allah? Boleh jadi bukan salah istri saya. Iya. Boleh jadi salah saya. Dengan introspeksi itu malah, ya kalau aku ngerasa ya, Iya. aku kayak misalnya terjadi sama aku gitu, aku ribut sama Saling istriku kuat. gitu, terus aku ngerasa kok bisa berbalik ke aku ya gitu loh. Iya. Jadi kayak aku ngerasa tadinya bener, pas waktu ribut itu aku Iya. ngerasa aku yang paling bener gitu. Begitu ada waktu introspeksi aku ngerasa kok aku bisa balikin, ternyata Aku yang salah. ini kok kayak aku yang salah. Cakep ya. banget. Nah itu kalau bagus lagi, suaminya mohon ke Allah, istrinya mohon ke Allah. Jadi dua-duanya ya. di saat bersamaan dia meredam egonya, Mm. dia meminta kepada Allah, yang kemudian setelah beres sholat gitu ya, dia kembali lagi akan ada perasaan bahwa maafin aku ya, aku yang salah. Iya. Kata istrinya, enggak kok, aku yang salah. Wah itu kan, Iya. Masya Allah ya. itu sudah pada titik bahwa Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita di tengah kondisi yang konflik tadi. Jadi bisa merasakan kasih sayang Allah. Ya. Betul. Dengan begitu. Makanya ujungnya begini, jangan pernah meminta untuk diselesaikan masalahmu katanya. Tapi mintalah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu ketika menghadapi masalah seberat apapun. Karena ketika engkau dititipkan masalah, berarti Allah sedang percaya terhadap dirimu dan Allah sedang sayang kepadamu. So mulai hari ini ya jangan minta diselesaikan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan pundak dan hati kita. Termasuk jangan pernah meminta untuk diselesaikan masalah sebelum kita mengambil hikmah dari masalah itu. Apa bedanya hikmah dengan ujian kita di sekolah? Bedanya gini katanya, kalau di sekolah itu dikasih pelajaran dulu baru ujian.
kalau dalam hidup kita, rumah tangga kita dikasih ujian dulu, baru kemudian dikasih pelajaran. Beriman kepadamu, Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memuja-Mu, mencintaimu seperti Kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingat-Mu, menyayangi-Mu seperti